Shalom, Horas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 dan ayat 2. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan HKBP pada hari ini, Senin tanggal 9 Agustus 2021, yaitu dari kitab Amsal pasal 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Hotdo pakatayon hasitongan rodi saleleng-lelengna alai sakidok mata sabingdo anggodila si pautoto. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingat kisah anak sekolah yang bersengaja bolos di pelajaran hari itu? Mereka bersepakat untuk berdusta, mengatakan kepada gurunya bahwa mobil mereka, angkot mereka mengalami ban kempes sehingga mereka terlambat untuk ke sekolah. Mereka bersepakat semuanya nanti kalau ditanya guru apa alasannya kenapa terlambat, maka mereka akan bersama-sama menjawab bahwa ban mobil yang mereka tumpang itu di tengah jalan mengalami kempes ban. Kemudian gurunya bertanya, lalu mereka bersama-sama menjawab. Lalu gurunya berkata demikian, kalau begitu tuliskan dalam secari kertas satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian. Lalu dibuat jarak, duduk di antara mereka. Pertanyaannya adalah, ban mobil sebelah mana yang kempes? Ada yang menjawab ban mobil sebelah kiri depan, sebelah kanan depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri belakang. Jawaban mereka berbeda-beda. Pas masuk nani dialak Batak, jepek dopak ni si pautoto, jepek dopak ni gabus. Maka itu nyata dalam keadaan situasi mereka, karena kebohongan mereka dengan segera terbongkar. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan
hendaknya perkataannya bermuatan kebenaran. Hendaklah perkataannya adalah kebenaran yang terungkap dari buah iman dan menjauhkan lidahnya dari perkataan dusta, perkataan bohong, jepekdo, pak nigabus, tetapi kebenaran perkataan bahkan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, salpudo sugut langit do tano. Ala yang gua hatani di bata hot rodi saleleng-gilelengnya. Dunia akan berlalu, tapi firman Tuhan, kebenaran yang sejati yang di dalam firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memanggil kita hari ini untuk berkata-kata dengan kebenaran. Karena apa ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kata-kata kita itu adalah harapan. Karena kata-kata kita itu adalah nubuatan. Sehingga hendaknya setiap perkataan kita mengandung kebenaran. Setiap kata kita adalah kebenaran Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkan perkataan kita terberkati, bersukacita, terhibur atas kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Jauh dari kata-kata dusta, kata-kata kebohongan. Karena kebohongan seberapa pintar pun kita menutupinya, suatu ketika akan terbongkar juga. Dan bahayanya ibu bapak, ketika kita berusaha untuk menutupi kebohongan kita, maka kebohongan-kebohongan berikutnya, maka kebohongan kita ini akan beranak pinak, bahkan punya cucu. Karena apa? Karena kita akan berusaha menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Tetapi kebenaran perkataan kita yang terucap dari mulut kita. Berapa kata ibu bapak saudara-saudara yang keluar dari mulut kita setiap hari. Maka hendaknya lah kata-kata kita itu adalah kata-kata kebenaran, kata-kata penghiburan, perkataan yang memberi peneguhan, perkataan yang memberi penguatan, perkataan yang memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu dalam kondisi kesukaran saat ini baik. Tuhan kita itu pengasih. Tuhan kita itu pelindung bagi kita di masa kesukaran saat ini. Sehingga setiap kita terpanggil untuk memakai anugerah Tuhan dalam ucapan kita. Yang saya katakan tadi adalah doa dan nubuatan harapan kita adalah buah dari iman menjadi berkat bagi seluruh yang mendengarkannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memanggil kami berkata-kata, mengucapkan buah lidah kami penuh kebenaran, peneguhan, penguatan, penghiburan, kata-kata kesaksian, harapan yang menjadi sukacita bagi orang yang mendengarkannya. Terlebih firman-Mu pada hari ini, firman kebenaran yang sejati, yang menguatkan kami di masa pandemi ini, yang memberi peneguhan bagi kami. Berkati hari ini dalam setiap langkah hidup kami. Berkati Tuhan pekerjaan kami, mendatangkan rezeki dan anugerah. Berkati mereka yang sedang mengalami kesukaran. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan, meneguhkan kami. Terlebih firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap mereka yang mengalami pergumulan, kesukaran, kesulitan, penderitaan. Terlebih akibat dari pandemi COVID-19 yang telah menghancurkan proses kehidupan kami sehingga banyak kesukaran yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan perlindungan kasih Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.